yasin dan tahlil yang barusan kita baca bersama-sama adalah kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Dr. Muhadi kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Pak Kades, saya tidak bisa rinci nih, takut salah. Pokoknya tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, para pemuda, adik sekalian yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat, malam yang mulia, kita sama-sama bisa berkumpul santai di tempat ini setelah kita baca zikir, baik zikir tahlil, tasbih dan tahmid. Sekaligus juga baca Al-Quran, khususnya dari surat Yasin, surat Ikhlas, Walas Anas, dan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan tadi mudah-mudahan menjadi kelemahan kita, diampuni Allah atas dosa dan kesalahannya, dan apa yang kita lakukan diterima sebagai amal yang soleh. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Bapak Ibu ini salah ya, walaupun sidik. Yang kami hormati, malam hari ini saya mencoba menyampaikan satu doa. Doa itu kebetulan dibaca setelah kita baca tahiyat. Jadi habis tahiyat itu sebenarnya ada bacaan doa, ada banyak doa lah. Saya mau ngambil satu doa saja. Sebenarnya ada doa, kebanyakan doa minta ampunan sebenarnya. Makanya ini biasanya yang jadi, kalau sampean sering dengar ada orang kan ngomong begini, habis sholat tuh nggak usah doa gitu kan. Sebenarnya pokok masalahnya kan di sini nih Pak. Itu ada hadis itu kan bunyinya begini. Salah satu doalah kamu di duburnya sholat. Gitu kan. Kalimat dubur itu kan kayak bahasa nama itu silit gitu misalnya. Bahasa kasarane gitu. Jadi kon doa yang akhirnya sholat gitu lah. Kata akhir sholat itu ternyata ulama itu memahami lo dua Pak. Yang satu di akhir sholat itu menjelang tek gitu kan, menjelang tek. Makanya sehabis tahiyat itu disarankan banyak berdoa di situ. Terus yang satu memahaminya terakhir sholat setelah selesai sholat. Makanya jenengan-jenengan biasanya ada tradisi habis zikir ya baca doa. Sebenarnya sama-sama Pak, hanya yang satu memahaminya sebelum alam, yang sudah, yang satu memahami sudah salah. Makanya sebenarnya Pak, kalau engkel-engkelan itu lucu sebenarnya Pak. Kalau orang memahaminya sebenarnya diopo engkel-engkelan, yang penting sudah posisinya ada sumbernya ya sudah selesai. Tapi saya tidak bahas itunya Pak, saya mau bahas isinya aja. Saya mau ngambil doa yang ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Satu. Wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa, itu biasanya kita setelah kalimat innaka hamidum majid itu biasanya bisa membaca itu. Itu kalau orang madzhab Hambali itu wajib Pak. Kalau sholat kok nggak baca itu bisa nggak sah itu sholatnya. Kalau kita enggak, kita yang penting sudah hamidum majid selesai salam Pak. Itu. Nah isi doa itu Pak, itu doa permintaan yang pertama. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan min adzabi jahannam, dari adabnya jahannam. Jahannam itu nama neraka. Salah satu nama neraka yang paling atas. Ini seringkali kan orang itu ngeleceh nih neraka tuh Pak. Biasanya ngomong, "Alah, aku tak ngewakal lah, golek berlimpah neraka ben kelewat." Biasanya gitu tuh. Dilempar jarine mungkin karena kakek dosa nih, jadi malaikat yang lempar kadun. Jadi nanti kelewat ngono to. Dikira saja kolam apa namanya itu neraka itu kayak kolam. Neraka itu nggak kayak kolam. Kalau neraka itu kayak belumbang, mungkin diloncat kelewat Pak. Ya. Tapi neraka itu modelnya kayak jurang gitu loh. Jadi kalau diceplok ini plung, ya bab jelas Pak.
Dulu Nabi itu pernah ngobrol-ngobrol di masjid. Tiba-tiba ada dengar suara maklum gitu dong. Nah, sahabatnya ditanya, "Kowe ngerti nggak suara apa kowe mau?" Gitu. Nah, sahabat ngomong, "Ya nggak ngerti ya Nabi. Kuwi mau," katanya, "itu batu yang dijatuhkan ke neraka 70 tahun yang lalu." Jadi batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam, neraka yang pertama ini 70 tahun baru nyampe. Berarti jeru, Pak. Sampai nek jatuhnya jelek jenang suwi, Pak. Waktu lah mau itu. Waktu maklum itu mungkin nggak lama lah, menit. Ya nggak mungkin batu diguni sumber aja sajam kan nggak mungkin itu, Pak. Beberapa menit jatuh ya. Ini enggak, batu itu 70 tahun baru nyampe di neraka yang pertama. Neraka jahanam. Jadi ra mungkin awake dhewe iki iso metu ngono iki, Pak. Nah, kadang-kadang kan awake dhewe iki aneh-aneh sok-sok iki lek bicara makanya, Pak, membahas neraka itu harus punya keyakinan. Kalau ndak yakin itu mah berat, Pak. Contohnya nek wong ngomongin neraka ya ben lah campur wong neraka ae. Campur karo artis-artis wae. Orang di neraka itu, Pak, itu ada namanya kita namanya al-jannah wan nar. Itu salah satunya itu ada menerangkan bentuk fisiknya orang neraka. Jadi orang neraka sana itu bentuknya nggak kayak gini lagi. Ada diterangkan tuh giginya toh, ini giginya loh ya. Segede gunung Uhud. Lelek untune sakmono, memang nggak diterangkan mulutnya, tapi kan kita sudah bisa nebak toh. Lek untune sak gede gunung, mesti cangkemnya gede nih, Pak. Kan ngoten mawon toh. Jadi bentuknya udah beda, nggak kayak kita ini. Iki, Pak, jarake linggue jadi, Pak. Jarake linggue wong ini, Bu. 3 kali perjalanan, Pak. Perjalanan cepat. Perjalanan cepat itu berarti adoh gitu, Pak. Perjalanan berarti orang neraka itu gede-gede. Sudah nggak seperti ini gitu, Pak. Dan rata-rata ireng-ireng, Pak. Jadi lah sebayang nih artis ayu-ayu, sebayang nih. Jadi orang di neraka jelas buruk semua. Jadi makanya makanya banyak sampai itu kalau apa namanya itu kalau habis sholat maghrib itu toh itu kan ada wirid yang kadang jarang diamalkan Kak dia itu. Suruh habis maghrib dengan habis subuh itu suruh baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Gitu. Katanya siapa yang baca itu malamnya meninggal, gitu, itu akan dijauhkan dari neraka. Gitu. Makanya ini suruh wiridkan Allahumma ajirni minan nar habis sholat maghrib dan habis sholat subuh. Itu yang pertama, Pak. Makanya doa ini selalu harus dilakukan gitu. Adabnya jahanam. Dan jahanam itu nggak main-main memang. Hanya kadang-kala kan kita ini seringkali guyonan toh. Kayak sopo sing rono gitu kan. Makanya urusan jahanam itu urusan keyakinan, nggak bisa main-main akal-akalan. Mosok mentol, koyo opo di mana goni. Nah, kadang-kala kita ini masih nanya-nanya ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, wamin adabil kubri, adabnya kubur. Jadi kubur itu, Pak, kalau mungkin sampean pernah dudah, wong mati ya biasa aja. Artinya ketika sampean dudah blek, ya gak apa-apa menengahi. Makanya nek sing gak yakin dengan namanya siksa kubur. Sebenarnya siksa kubur itu banyak orang suruh gambarkan kayak orang tidur. Makanya doanya orang tidur itu kan gini toh. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amutkan gitu toh. Ya Allah dengan menyebut namamu yang menghidupkan, dengan menyebut namamu yang mematikan. Jadi wong turu iku, Pak, sakjane mati, Pak. Cuman untung awake dhewe urip meneh tamene gitu, Pak. Lelek bablas, ya wis diterne, Pak. Ya ditahlil ngeten iki gitu, Pak. Untunge cek tangin neh. Dan orang mati itu sama dengan keadaannya orang tidur. Sampai turu jejer karo bojo sampean karo mae lah, kalau sing padha cili-cili sing padha turu karo mae. Jadi ketika tidur itu kan berdua, itu kan masing-masing punya mimpi tuh, yuk. Ketika yang satu mimpi dikejar anjing, delan dolek konangan ente, ngeri yang mimpi. Tapi sing sampinge robek turune nglingker. Kan santai dong gini. Dadi awake dhewe niku turune iki mau penak, tapi gak ngerti yo mimpi nih ngerikan gitu. Jadi sama dengan alam kubur itu kayak gitu itu. Mungkin kelihatannya lah wis mati nyata ada balik-balik, mosok yo gak kerasan sih ngulang. Kadang-kala awake dhewe iki sok-sok iki rodok beli titik terus. Jadi sing pada akhirnya padahal di sana alamnya berbeda. Makanya azab kubur itu memang ada. Salah satu ini saya ingatkan ini adik-adik ini. Nek nguyuh cewek gitu loh. Ini hati-hati karena siksa pertama yang paling berat itu ketika masuk pleng
Siji, uang sing tukang adu domba. Adu domba kok lah adu gajah enggak kan? Adu domba maksudnya ngedu-ngedu kancane itu loh. Dan yang kedua, orang yang kencing enggak cebok. Itu seksanya instan setelah masuk di alam barza. Jadi makanya kencing ya cebok lah. Mungkin gak perlu lah lek nang negara Arab memang yo angel banyu, Pak. Wajar lek gunakne watu. Lek gunakne watu itu kan enek syarate. Watune kudune 3. Tapi ingat jangan 3 ini satu batu ditunyok-tunyok. Siji, loro, telu. Aja ngono. Cuman watune sitok nyunyuke nggon pindah-pindah. Itu enggak oleh gitu kan. Jadi nyunyuk tetap ganti plek dibuang gitu. Tapi di sini kan banyak air. Jadi ini penting sekali. Ini keadaan sepele tapi efeknya besar. Termasuk kalau jenengan di WC, ini perlu saya ingat ini. Kalau masuk WC itu kalau sampai di samping doa, teman-teman tidak usah doa, minimal baca bismillah. Karena ada hadis bunyinya begini, Pak. Kan sampai kalau masuk WC itu kan ada doanya yang gini, toh. Allahumma inni a'udzubika minal kubusi wal kubais. Itu artinya kan ngeten to, Bu. Pak. Ya Allah, aku njaluk perlindungan saka godhanane jin lanang karo jin wedok. Dadi ning jerone WC iku, Pak, ya nek jine lek sampean udo, lho, ya ketara, Pak. Gitu to. Sehingga untuk menghindari itu katanya bacaan bismillah itu dadi hijab antarane aurate awake dengan pandangan saja. Jadi lek masuk kae, cek masuk urung mlebu WC, Pak. Bismillahirrahmanirrahim terus maca doa masuk sikil kiri. Aman, Pak. Dadine jerene ora bakal iso nguasi bangsa jin ki lawer-lawere iki mau. Ora bakal roh iku, Pak. Dengan bacaan bismillah itu mau. Nah, itu. Tapi lek sampai roh kon dipoto karo bangsa jin, habis sampean. Lah, nek loko diupload ning Facebook-e bangsa jin, kaya apa niku. Wah, bar niku sampean niku. Viral akhire, subscribe. Rupane wong nisulas koyo ngene. Jadi bacaan bismillah itu sepele, tapi bener-bener. Makanya termasuk jenengan ini ya. Ini kasetnya baca bismillah. Orang baca dulu kan ada kisah toh baca bismillah. Makan ini loh. Dulu kan ada orang tuh makannya dilihat sama Nabi Muhammad mangan. Ketika tinggal sak suap itu loh. Dia mungkin lali ya, seni lumrah hati. Baru mau coba bismillah. Setelah itu Nabi Muhammad selesai guyu gitu kan. Akhirnya uang tuh nanya, nyapa ya Nabi kok sampai enek hal menurut aku aneh gitu kan. Mangan kok aku guyu gitu. Jadi aku ngoruh, awakmu ketika mangan seluruh bangsa setan ku melok mangan. Tapi ketika awak mau coba bismillah, dutah no kabeh. Sitok ning kabeh. Dan itu kasetnya baca bismillah. Dan itu memang hadis, Pak, enggak terlarang lagi. Makanya baca bismillah jangan dianggap remeh. Dimanapun juga bismillah itu betul-betul punya khasiat. Termasuk kalau turu mau coba bismillah, gili hati-hati man. Kalau mau coba bismillah kalau nicin wis tambahan kok. Jadi behangat diratangi tangi. Jadi itu, Pak. Mamin adabil kubri. Adabnya kubur itu ada. Karena adabnya kubur ada, salah satu diantaranya perbuatan-perbuatan yang sepele itu ternyata punya pengaruh gitu. Jadi, itu nguyuh ra cewek lah gitu kan. Jadi itu barang sepele ya, cewek lah gitu kan. Jangan sampai tidak gitu kan. Jangan sampai hal yang kayak gitu ndak langsung moro-moro. Yo lah sih ditempel nang tiang listrik, tapi aja digaris-garis lah. Ini biasanya arek ini biasanya lek nguyuh kan bikin gambar loh. Yo lek dosa sih enggak. Kalau dosa sih enggak, tapi kan itu masuk adab masalahnya gitu loh. Masuk adab gitu loh. Yo adab itu kan lebih tinggi gitu. Sampai terus digambar, terus bareng ngono kalau ngadep miring titik kirik bar gitu kan yo. Oh yo rapas namanya. Jadi yo setidaknya cari air. Penting sekali itu. Makanya ya tempat-tempat kayak gini yang mungkin umum ya perlu ada WC-nya itu pentingnya kayak gitu. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Begini, Pak. Atau fitnah ini, Pak. Fitnah lek pakai bahasanya awake dhewe itu beda dengan fitnah bahasanya Quran gitu loh. Lek fitnah bahasanya kita, itu fitnah kan gini, Pak. Ngomong sing gak diomongin itu fitnah itu. Itu kalau bahasanya awake dhewe. Tapi kalau bahasa Quran, fitnah itu ujian, Pak. Jadi kita itu ada ujiannya hidup, ada ujiannya mati. Satu dulu, ujian hidup.
Ujian hidup itu ada dua, Pak. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang enggak menyenangkan. Ujian enggak menyenangkan loro, rezeki seret, temen anak nakal-nakal, cilik-cilik jahat, buji enggak tahu untuk sangu, delalah iki yes, apes lah gitulah. Itu ujian yang jelek. Ada ujian yang kadang-kala terlupa, Pak. Ujian yang menyenangkan. Itu dalam bahasa agama namanya istidrak. Ini yang kalau kita tidak hati-hati terjebak itu. Kadang-kala kan ada orang begini. Saya masih ingat dulu itu ada orang cerita begini. Zamannya Mas itu. Jadi zamannya Mas itu lek golek Mas itu pas dhuwur-dhuwur itu. Pas jam-jam sholat itu akeh Mas. Jadi biasanya kan ini cerita. Kan berarti lah ninggalin sholat atau tulisan Pak. Tapi memang bangsa seperti itu ya. Ya bisa dilalaikan. Sehingga Pak, istidrak itu adalah orang yang diujo donya gitu. Ibadah gak nemen tapi rezeki didegel. Gendala itu lancar ya. Panenan akeh, rego yo rada lumayan gitu. Delala ya itu arisan. BCA itu akeh. Delala lho, padahal salat. Sampai-sampai kadang-kala nek nafsirne, aku ki wis salat suwene koyo ngene to. Kok suge-suge gitu, Pak. Karena memang Pak, sholat itu aja dihubungi karo sugih, gak enak Pak. Lek sampean pengen sugih megawe Pak. Itu sholat Pak. Lah lek ngono lek sholat itu kewajibannya wae dhewe. Ya wae sholat ya sholat. Jadi Pak, ibadah sholat iki ya nek sing sugih ya nek sing melarat gitu. Akan sampai awake dhewe iki alah nyatane kae awasi sholatnya mempeng tapi koyo dilalah ya anake kok ngene terus gak seperti ujian itu Pak. Bisa saja ujian itu. Sampai delok wong topo nih kok, sing mati nyoman pedut nih kok, suge padahal atau sholat. Jadi jangan sampai dihubung nih antara nih sholat karo suge gitu loh. Ini nyatane mereka itu nggak sholat, yo panganannya berdua, yo lancar rezeki nih. Tapi duduk persoalan itu, sholat kewajiban, rezeki itu bagian daripada kehidupan dewi. Nanti kapan waktu saya coba nyampaikan sumber rezeki. Jangan sampai ini karena ada orang gini Pak. Ini Amit yang tukang belajar tasawuf ini. Kadang-kala orang awam diajari yang nyeleneh. Wong urip lek rezeki wis ditanggung Gusti Allah, wis ora usah megawe. Melarat Pak sampean, gitu kan. Jadi jangan coba-coba itu diamalkan ini. Betul itu, rezeki itu memang ada rezeki jaminan Gusti Allah, tapi rezeki jaminan Gusti Allah itu cuma ala kadarnya. Orang iso sampai pengen sugih lek ngandalne rezeki jaminan Gusti Allah, gak iso. Tetep pakai rezeki sumber yang kedua, ikhtiar. Lek jenenge jaminan Gusti Allah sampai ini gak megawe, meneng. Itu Pak, wong ngemis. Wong ngemis ke jaminan wis dijamin sintoe sakmono gitu kan. Tapi lek wong ikhtiar, seberapa besar ikhtiare, segitulah didapatnya. Makanya ini istilah bahasa sederhananya ngeten Pak. Wong nambal ban karo pabrik ban mesti rezekine beda. Kan beda istilah saya. Karena jenenge wong nambal ban wong cuma nambal, modale cilik, usahane cilik. Mosok nyaingi karo si pabrik ban sing usahane gede gitu kan. Jadi jangan sampai kita diajarin orang yang sederhana begini, sampean wiritan iki ping sekian wis to rezeki iki lancar kaya udan. Yo, udanan bisa sampean malahan terakhir. Ini hal-hal yang kadang-kala harus kita yakini, yuk ikhtiar gitu. Jadi ini ujian dunia. Ujian dunia itu banyak macam Pak. Yo kadang-kala gini. Ya waktu kan lanang gitu. Enek uji delalah itu bujuk itu wewet. Ya, makanya jadi ini sabarnya kita gitu kan. Sabarnya kita. Sabar itu berarti kadang-kala kan enek kok enek film jadi ini suami sampe takut istri sebenarnya gak wedi Pak. Cuman kan yo kadang-kala enek perlu dijogo kan gitu juga. Terakhir awake dhewe rame ya bubar lah gitu kan. Ini kadang-kalanya kan ya salah memahami gitu kan. Kadang-kala ada situasi kita ya harus ngalah gitu kan. Ada situasi ya lek kaku musuh kaku ya ceklek wae gitu kan. Kadang-kala ya harus ada yang lemes gitu kan. Ada yang lemes ya kadang-kalane ya butuh strategi gitu kan. Kajaane lek nyeneni ya kudune alon-alon dibentak ya tambah bengok gitu kan. Itu tambah bengok gitu kan. Makanya jadi butuh cara orang cukup ngeten dok. Iki nasihatnya wis sapi, ayatnya wis Quran, tapi lek carane enggak pas ya ora nampa, Pak. Enek wong ceramah nginggungi wong, gak dadi.
Tapi kadang-kala wong gak nyinggung ini iso darani nyinggung ya enak lho, Pak. Sok-sok kalau ini ya wedi juga Pak kadang-kala ne. Ora nyinggung iso wis kae iki koyoke diomongi kae iki. Kan ya iso ae ngoten niku padahal ya ora enek ngono to. Apa meneh lek sampai nyinggung ngono walah kayak nguwe nyoto no. Itu dari masalah. Terang makanya ngeten Pak. Nasihat di tempat umum itu, nasihati wong siji ning tempat umum itu perbuatan sing salah, Pak. Soalnya gak izin, Pak. Gak izin wong nasihati kok ning ngarepe umum, enggak bisa itu, Pak. Padahal nasihatnya api, tapi caranya enggak tepat ning tempat umum. Walaupun kayak apa tetap salah gitu. Dulu kan ada kisah, Pak. Kisahnya aku rada seneng kisah-kisah ya sampai nak ya. Mane Nabi Musa nih, Pak. Mane Nabi Musa iki enek ceritane iki musim panas ceritane iki. Karena musim panas Nabi Musa iki ndonga. Ya Allah turunkan hujan. Saat itu ora udan, Pak. Ndonga neh. Ya Allah turunkan hujan. Sampai ketiga kali enggak turun hujan ini. Jadi karena enggak turun hujan, Nabi Musa iki takutnya apa iki? Kok iso aku iki ndonga koyo ngene enggak turun hujan direne Allah. Allah Nabi Musa kan terkenal kalamullah to, wong sing iso berhubungan langsung karo Gusti Allah. Turunlah wahyu. Aku ora iso ngabulne awakmu karena ning jamaahmu iki enek wong sing kelakuane maksiate nemen, serasa diampuni dosane cerite. Iku iso tak kabulne dongane sing penting wong iki kon metu dhisik cerite. Akhire Nabi Musa pidato. Iki gara-gara aku gak kabul di antarane awakmu iki enek sing kelakuane bejijal iki. Tolong sing bejijal metu dhisik. Tak kira sing bejijal mikir metu gitu kan. Persis pada saat itu jamaahnya itu ngombe. Iki koyoke aku iki sithik. Yang melakukan maksiat itu tuh nyadar gitu loh. Saya ini kayaknya. Tapi lek metu jelas konangan iki aku gitu kan. Akhirnya di tempat itu juga ya Allah sithik. Lek aku keluar ya Allah, jelas aku ditahu orang selama ini yang bermaksiat itu aku. Tolong ya Allah di tempat ini aku mohon ampunanmu. Selesai dia ngomong Pak udan. Selesai dia ngomong ku udan. Gimana jarine iki dadi pelajaran. Jarine lek awake iki donga kok gak kabul-kabul. Istighfar ae. Jadi lek ketika perbanyak istighfar, itu kebutuhane dhewe, keinginane dhewe dijabahi. Karena apa? Dosane silang. Ketika dosane wong silang, Allah menuhi karepe wong ku dhewe. Lah istighfar kan gampang to, sampean gak usah angel-angel. Gak usah sedodo. Makanya lek ngamali ibadah itu gak usah angel-angel. Malah ra dadi, Pak. Sing ngamali sing duwo banget ngene. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup niku, Pak. Ora usah dadak sing liyane nenek nek Kang. Lah malah kangen ra dadi biasa, Pak. Sitok ae damane wis cukup gitu, Pak. Iki kalau zamannya Nabi begitu. Zaman sahabat itu kalau diajari iki, Pak. Enggak pernah ngalih-ngalih, Pak. Kok to senene sahabat lain diajarine liya. Ya liya lagi lah. Sehingga ini kadang-kadang antara sahabat satu dengan sahabat lain nek ngamali ibadah itu beda-beda, tapi maksudnya sama. Nah, balik nih cerita tadi tuh. Ketika hujan, Nabi Musa heran. Mau ndonga enggak kabul, iki gak ndonga kabul gitu. Akhirnya dijawab, "Ya Musa, wong sing mbok omong tak omongin mau wis tobat." Ternyata Nabi juga kayak menungso, Pak. Takok, sopo ya Nabi Allah? Kira-kira. Ya akhirnya apa dijawab? Waktu dhek maksiat ae iku tak rahasia. Apa meneh dhek wis tobat. Kan ngoten to. Awake dhewe iki nolong, ya gak pernah didudui ya. Nah, awake dhewe ngrasani lambene rapuh, artinya gak bakal ruwang gitu loh maksudnya. Gak akan ruh gitu loh. Atau itu hatinya orang itu kan gak bisa dibaca, Pak. Sampai itu mungkin batin gitu toh, batin aku tuh. Ini bocah ini ngomong apa toh? Kan gak ngerti, Pak. Gak bisa ngeruh gitu, Bu. Kema ikulah rahasiane awake dhewe sing ditutup karo Gusti Allah. Saat awake dhewe maksiat gak pernah dibuka. Saat awake dhewe elek apa meneh awake dhewe wis tobat. Makane Pak, larangan lek awake dhewe pernah maksiat dicerita-ceritani. Aku dhisik iki waktu mampu. Sebenarnya enggak boleh. Karena dikhawatirkan iku menjadi contoh wong. Nah, iku akan jadi sehari ya. Ah, dhisik dhek berbuat maksiat saiki lah tak geti dhisik lah. Ya lek sempat tobat ya enggak, Pak. Jadi makanya kalau sudah perbuatan jelek jangan coba-coba diceritakan. Cukup jadi rahasia, gitu. Jadi enggak boleh diceritakan. Opo meneh lelek malah riyoyone njaluk sepuro, di sepurane Pak De.
aku dhisik selingkuh karo bojomu. Wah, bare sampean. Ojo iku. Walaupun kaya apa kudu ditutup. Makanya lek njaluk sepuro riya ya pakai kata-kata umum mawon gitu. Sepurone Pak D. Wis ora roh. Padahal sing nyolong salahke dheke. Jadi ora roh gitu. Jadi enggak usah pakai kata-kata sing khusus gitu karena munculkan fitnah gitu. Makanya memang enggak boleh minta maaf justru nambahi perkara gitu kan. Kan enggak dibolehkan pada posisi itu gitu. Jadi ini cerita yang itu contohnya tadi, malu. Semua manusia pasti punya perasaan malu. Jadi jangan coba-coba nunjuk uang walaupun nasihatnya apik di depan umum. Dan itu bukan nasihat namanya gitu. Ngolok-ngolok, pantes. Pasti akan menafsirkan sesuatu itu. Terus yang kedua, Pak. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah yang mati. Ini yang kadang-kala mudah-mudahan sampai tidak salah paham yang tak sampaikan. Karena ini sudah jadi tradisi di masyarakat. Tapi tak lihat salah memahami. Fitnah mati itu, Pak, satu, ketika kita menjelang kematian. Itu makanya kalau jenengan kok punya keluarga sudah dekat kematian, nunggoni itu dekat, Pak. Jangan jauh-jauh. Jangan cuma dibacakan Yasin, ditalkin, Pak. Ditalkin dengan kalimat diajari la ilaha illallah. Jangan sampai wiritan. Ini kadang-kadang yang ngajari. Ayo Pak D, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bingung, Pak. Bingung itu. Ajari pelan-pelan. La ilaha illallah. Supaya dia ngomong. Kalau perlu pastikan bapak kita, saudara kita yang kita tunggui matinya dalam keadaan mengucap itu. Karena ada hadis jaminan gini, siapa yang meninggalnya mengucapkan la ilaha illallah akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan kalau jenengan punya saudara kok agamanya lain, suruh Islamkan. Karena umum kita harus masuk Islam, dosanya entek, Pak. Itu pinae. Tapi sampai cuma berubah loh, kok orang berubah. Lek mun aku tak Kristen saya kalau mati, kalau kadung mati ini ketabrak motor, lah sempat sampean. Main-main ini. Ini kadang-kadang nyoba-nyoba aneh-aneh sampean. Jadi itu hal. Jadi jaga itu. Terus ini Pak, ini baca Yasin ini. Sebenarnya baca Yasin itu memang ada hadisnya Pak. Ini saya sempat baca itu di tafsirnya Ibnu Katsir memang diterangkan di situ. Jadi orang meninggal perlu dibacakan Yasin. Makanya ada yang dibacakan sebelumnya, ada yang dibacakan sesudahnya. Cuman tujuannya ini yang saya katakan. Tujuannya itu sebenarnya untuk melancarkan ketika kematian itu tidak sakit. Gitu. Tapi di masyarakat tidak. Bendang mati. Itu digas. Jadi lek wong enek lara parah gitu. Celuk ning imam, ayo rek baca Yasin bendang mati. Iki sing salah, Pak. Itu. Iki amet ini Pak. Saya terpaksa saya sampaikan ini. Soal sampai nanti rasani karena ini keliru. Soalnya saya pernah ini Pak. Dibel salah satu teman. Ini 11 kebetulan yang ngebel. Bahasanya begini, Kang. Baru makanya sama saya, Kang. Ini kok nganu, Pak Deku kok gak mati-mati. Nah saya tanya, loh kok wis ketiwaya mati nih? Rupanya dia begini. Soalnya cengkaceng kayak gini kok. Wis di napa niku lek ngarani? Apa lek ngarani dhuwur iki? Lek dhisik gentenge wis ditokne, wis dibiasakan dibuka ngoten to. Wis segala macam kok ora iso apa-apa. Iku sing salahe masyarakatmu. Mati ki gak enek sing iso nentokne. Memang kowe ora mati ning kindinginane. Gitu kan. Memang ada di masyarakat kan begini Pak. Kalau orang memiliki ilmu katanya nggak bisa mati-mati itu salah Pak. Ya tetap mati. Memang belum ayah mati Pak. Orang kalau yang memiliki ilmu itu bukan tidak mati-mati, tersiksa dengan ilmunya itu iya Pak. Jadi ilmu yang pada dirinya itu kan pasti ada jinnya, sehingganya jin yang ada di dalam pakai raganya dia gitu loh. Orang fisiknya sudah lemah dipakai. Sampai lihat kalau orang kesurupan itu. Ketika sampean rupiah, roso loh, tapi wongnya kan nggak roso, bar kelenger wongnya Pak. Gitu. Fisiknya digawe karo bangsa jin, pola segala macem, sementara fisiknya nggak sekuat itu. Lelek wis tuwek, lelek ora grek Pak. Jadi kematian itu bukan persoalan enek ilmu dan enek ilmu nih berarti lah ilmu ki malaikat Israel lebih karo ilmu kuwi Pak lek ngono carane. Lelek ngono dipasang memang ilmu ki ben malaikat Israel gampang Pak lek koyo ngono. Ini yang keliru Pak. Jujur saya sampaikan itu keliru. Kalau sampai baca Yasin niatkan untuk menghilangkan sakitnya saat sakaratul maut.
Karena orang meninggal dunia ketika dibacakan itu banyak para ulama mengatakan tidak merasakan sakit. Setidak-tidaknya mengurangi rasa sakitnya. Bukan mempercepat kematian. Lele mempercepat kematian. Lah yus angel-angel Pak lagu pengen matenya ya padha karo Yasin. Ditekek kan ngono to. Wal Qur'anil Hakim. Padha karo ngono to sampean niku kan ya gak pas. Lele kok kesuwen juga ini bodohnya makluk wis mati Pak lek guru niat pengen mempercepat kematiannya. Tapi kan parah gitu kan. Ini yang saya tidak menyalahkan baca Yasinnya Pak. Cuman salah nawaitunya gitu loh. Yang harusnya itu adalah menghilangkan rasa sakit, tapi diniatkan katanya mempercepat. Karena ini nyata Pak. Saya itu pernah ya. Kebetulan tetangga itu tahun 2. Saya itu diundang suruh baca Yasin gitu toh. Ya disuruh ya dibaca saja lah. Saya baca. Sore-sore kebetulan. Ya kalau orang ya kita tidak tahu matinya kapan, tapi kan tanda-tanda itu kan bisa kelihatan kan gitu toh. Saya hanya sampaikan nanti malam ditunggu dibacakan la ilaha illallah terus. Ternyata jam 12 meninggal betul Pak. Pastinya saya ikut kajian ya sama. Dia datang, betul yang sampean bilang itu. Setelah saya baca itu, alhamdulillah meninggal. Loh. Nah ini Pak, tidak meninggal ini loh. Nah ini memang mati, ini memang diharap betul. Ini kan salah Pak ini Pak. Padahal apa Pak? 1 menit orang itu hidup, baca istighfar berapa dosa sudah terbuat. Jangan dikira setelah mati itu dia itu enggak, dikira mati itu selesai, enggak, itu masalahnya. Jangan dianggap selesai. Mati itu mempertanggungjawabkan ketika hidup. Makanya pompong dia itu kalau kita diberikan keadaan sakit itu manfaatkan betul wiridan istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Termasuk jenengan ini biasanya kan gini nih. Nangani orang sakit ini. Kalau orang sakit itu usahakan posisinya sudah di hadapan di kiblat. Tapi kadang-kadang dia mikir kan, jadwalnya kiblat pula arahnya mati. Gak usah khawatir begitu sampean ini. Ini kan sok-sok ini ngedeni ke situ itu. Sebenarnya hadapan kiblat tujuannya apa? Kalau orang sakit sudah parah dan bangun susah, sampean apa dengaran seko segala macam di waktu nesa disuruh sholat. Pas enak seperti itu. Jadi membersihkannya 5 kali gitu kan. Setidaknya jangan isu sampai sore tok. Lah awan ana sholat engko Pak gitu kan. Setidak-tidaknya lek gak sholat sudah sampai sucikan gitu. Orang tua kita ini adik-adik iki. Jadi lek bapak indisik tukang nyewokin mae. Soalnya pernah Pak saya itu nanya sama santri saya. Ketika tak tanya sampean makmu kowe biasanya dicewoki makmu? Iya Kang, cili-cili itu. Somben nek kira-kira makmu mencret piye? Ora ana sing wani jawab Pak. Lah itu bahaya cara iki. So mak mencret dijaro wae gitu kan. Ini Pak yang sangat perlu ditanamkan sama anak kita. Itu benih gitu. Jo pinter tambah ngedoi, lah bahaya. Makanya penting anak soleh itu diantaranya itu seperti itu. Jadi kesuksesan itu seperti itu sebenarnya. Makanya itu fitnah kubur, fitnah kematian itu penting, jaga itu. Yasin silahkan dijaga, tapi nawaitunya tolong diubah nawaitunya. Saya tidak melarang ini jangan sampai salah memahami, karena saya itu pernah disalahgunakan.